Jemaat saya adalah di penjara-penjara. Saya pernah bertanya sama orang penjara, apa beda ibadah di penjara sama di gereja? Ada orang Cina menjawab, dangadung durung-durung di penjara katanya. Orang Cina itu yang menjawab, ketawa semua. Hah? Bahasa karonya apa itu? Lalit? Kolekte, durung-durung kasabah bahasa Toba. Itu luar biasa. Ya, saya datang ke tempat di mana Tuhan Yesus yang paling sering datang ke penjara. Amin. Bukan ke tempat orang suci. Justru di penjara, di rumah sakit, Tuhan Yesus hadir. Walaupun mata kita tidak melihat. Amin. Ini simbol dari pelayan saya. Prison hospitals for crusade. Siapa yang bisa mengartikannya? Sudah, penjara dan rumah sakit untuk perang salib. Saya mau tanya, perang salib apa artinya? Kita berperang sama siapa? Saya mau ibadah interaktif. Ini lebih suka. Ya. Berperang sama siapa? Bukan. Siapa lawan kita? Hah? Siapa musuh Tuhan? Hah? Itulah. Kita berperang bukan kepada manusia, tapi berperang kepada laknat, iblis, dosa. Perbuatan yang Tuhan tidak sukai itu yang kita perangi. Ini selalu saya bawa ini. Karena ini simbol pelayanan saya. Nanti ada di YouTube, Prison Hospital Crusade. Nanti kalau saudara bebas memakai Android, boleh buka ini. Tolong berdiri sama saya, datang kemari. Saya mau kasih Alkitab, Bible. Ya, kalaupun ada di situ, ini secara pribadi saya kasih dalam pelayanan saya. Tolong berdiri. Saudara tahu di sini ada The Gideon. Ini tulisannya. The Gideon itu badan penginjilan. Ini bukan gereja. Sama seperti saya datang di sini bukan dari gereja, dari penginjilan. Ini badan penginjilan internasional, The Gideon. Mereka inilah yang membagi ke seluruh dunia Bible seperti ini. Kenapa dia hanya perjanjian baru? Ada banyak pertanyaan. Cuma dimasukkan di sini Mazmur dan Amsal. Karena dalam penjara, dalam penginjilan, dalam peperangan, dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan apapun, tidak ada kesempatan berbicara tentang teologi. Yang penting adalah bagaimana orang bertobat. Kalau mau bertobat, ada di dalam perjanjian baru lebih tepat. Amin. Di sini pertobatan itu. Di Mazmur, di Amsal, lebih cepat saudara bertobat kalau membaca ini. Amin. Maka itu The Gideon membuat perjanjian baru di sini, kecil di sini bisa dikantongin. Di dalam peperangan juga ini dikantongi. Saudara bisa lihat YouTube-nya bagaimana tentara, polisi yang dalam pendidikan itu seperti ini dikantongi. Ya, luar biasa, makin tahun makin luar biasa Indonesia ini. Makin terbuka pelayanan Kristiani. Amin. Jadi hargai ini. Ada pernah saya dengar di penjara ini dibikin jadi rokok. Kertasnya ini. Pernah saya dengar. Karena memang rokok itu sangat mahal. Kalau nggak salah 5.000 ya satu batang ya. Saya sudah goodbye 79. 79 umur berapa? Belum lahir. Saya sudah perjanjian, sudah pengkhotbah saya tahun 79. Saya mulai khotbah tahun 76. Tatkala saya kelas 2 SMA. Bayangkan. Kalau di HKBP itu harus CD dulu. Baru masuk NHKBP. Ya, saya nggak tahu di GBKP apa namanya. Tapi saya belum CD, saya sudah khotbah. Kenapa saya bisa khotbah? Karena saya ditangkap oleh Tuhan kelas 2 SMA. Yaitu dari Badan Penginjilan yang namanya Pusat Pekabaran Injil Indonesia, YPPII Batu Malang. Itu terkenal sampai sekarang. Semua gereja-gereja datang ke sana, bahkan yang Katolik juga. Karena di sana okumenis, tidak sekte-sekte. Dan saya pun tidak pernah berbicara tentang sekte. Dan paling tidak mau saya itu. Tidak ada waktu untuk berbicara sekte. Yang paling tepat di penjara, di rumah sakit, di penginjilan adalah bagaimana mengenalkan Jesus, siapa itu Tuhan. Satu Yesus.
dan mengenalkan diri kita sendiri dan mengetahui apa kita di mata Tuhan, sehingga manusia bisa bertobat. Kalau saya berteologi ya, saudara ngantuk. Amin. Ngantuk. Nggak zamannya, nggak saatnya saudara mempelajari tentang Tuhan itu. Hanya untuk mengenal dia siapa, kan begitu. Nah, ini saya bagikan. Silakan terima. Ya, dalam nama Yesus bisa dibaca, dan di dalam Alkitab itu ada nama saya. Ya, boleh menghubungi saya setelah saudara nanti keluar dari sini. Ya, ada nama saya di situ dan ada nama YouTube-nya di situ. Ada kurang lagi, dan ini milik Anda. Ya, sudah. Berapa lagi? Silakan, silakan. Silakan. Sambil kita berdiri, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdiri. Ini sudah ibadah, ya. Mari kita berdiri. Saya mau ingatkan kita di dalam Kristus. Jangan ingat gerejamu dulu saat ini. Sudah? Jangan ingat gerejamu, karena gereja banyak aturan. Saudara-saudara, berbagai gereja tahu saya di sini. Bahkan di dalam pelayanan saya ada juga Katolik. Ya, di dalam kesempatan ini kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Ya, jangan lihat cara gerejamu perjamuan kudus. Namun perjamuan kudus ini tidak menyimpang dari apa firman Tuhan. Nanti boleh lihat. Kalau nanti menyimpang, langsung tengking saja. Ya, tidak salah. Jangan nanti saudara dihasut dengan ajaran sesat, kan begitu. Ya, tatkala nanti saya masuk dalam perjamuan kudus, saudara tidak bisa mengerti dalam nama Yesus, saya tidak ikut. Boleh. Saya tidak mau menyebarkan ajaran sesat, karena sekarang ini banyak ajaran sesat membawa nama Kristen. Amin. Amin. Ada sekarang ini kalau televisi dihidupkan dimatikan, acara Natal dimatikan. Ya, alasannya nggak tahu kapan lahir Yesus. Loh, kalau nggak tahu lahir Yesus, kenapa nggak bisa dirayakan? Jangan-jangan dia itu agama Yahudi. Agama Yahudi sekarang menantikan Yesus itu, menantikan Mesias sampai sekarang. Padahal mereka menangkap, membunuh. Dia sudah naik. Ini. Jadi beruntunglah kita yang percaya bahwa yang mereka tangkap, yang mereka salibkan, yang mereka bunuh, itu adalah Yesus yang dijanjikan ribuan tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Amin. Itulah kebodohan orang Yahudi. Tetapi kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Sekalipun bangsanya itu bangsa yang disukai oleh Tuhan. Israel artinya bangsa yang kusukai, umat Tuhan. Tetap dia setia sampai dia nanti datang. Sebelum genap jumlah orang Israel kembali ke Yerusalem, ke kota Sion, dia tidak datang. Itu satu. Sebelum jumlah orang Israel kembali ke Yerusalem, nanti baca di Wahyu, dia tidak akan datang-datang. Jumlahnya hanya dia tahu. Dan yang kedua, sebelum jumlah orang mati di dalam Tuhan digenapi, dia juga yang tahu, kita nggak tahu. Jadi sampai sekarang orang yang mati di dalam Tuhan belum cukup jumlahnya, sehingga dia belum datang sampai sekarang. Dan yang ketiga, saya mau katakan ini sebelum kita mulai ibadah kita. Sebelum firman Tuhan disampaikan ke seluruh pelosok dunia, ini 3 syarat sebelum dia datang, ini harus dipenuhi. Karena itu saudara dan saya diminta untuk menjadi pemberita Injil. Jangan rendah hati. Oh, saya sudah mengalami penjara, saya bukan sekali ini, saya 2 kali dari 3 kali dan sebagainya. Dan bagaimana sanksi hukuman saya belasan tahun dan sebagainya. Jangan hiraukan. Karena di penjara orang bersyukur. Tadi khotbah saya di Polda. Di Polda saya rutinitas hari Kamis dan Minggu. Tadi setelah dari Polda langsung saya kemari. Gak ada waktu untuk makan lagi. Saya barusan makan roti. Jangan sampai masuk angin, ini dingin. Ya, saya makan roti baru sekarang. Artinya apa? Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Ikuti perkataan saya. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan, nanti ganti hari Natal ya. Setelah hari ini hari Tuhan, nanti yang kedua hari Natal ya. Hari ini
Sabtu harinya Tuhan, hari itu semua hari harinya Tuhan. Lagi hari Senin, Hari Senin, Selasa, hari Selasa harinya Tuhan, harinya hari Rabu, hari Rabu, hari Kamis, hari Kamis harinya Tuhan, harinya hari Jumat, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu, hari semua hari. semua hari harinya Tuhan. Selamat datang. Selamat datang Tuhanku yang turun dari surga dan rumah. Selamat datang dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Salam selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Haleluya. Saya katakan ini masih suasana Natal. Ada gereja tidak merayakan Natal. Karena apa? Alasan saya katakan tadi. Karena di Bible tidak jelas kapan lahirnya. Tetapi mereka percaya bahwa memang dia sudah lahir. Yaitu pencipta langit dan bumi yang orang Israel menyebut sampai sekarang El Sebaot. Elohim Sebaot. Dialah Maha Pencipta. Iblis dan manusia dan segala ciptaannya tidak ada hak mencipta, termasuk saudara dan saya. Rambutmu satupun bukan saudara yang menciptakan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan kita tidak berkuasa atas tubuh kita ini. Karena dia yang cipta, dia kepunyaannya. Jangan suka-sukamu, tapi berikanlah suka-sukanya Tuhan. Kita nyanyi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu. Suka-sukamu Tuhan. Sudah boleh. Suka-sukamu Tuhan. 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 Kalau Tuhan meminta saudara harus menjadi terang dunia, jadilah terang dunia. Jika Tuhan meminta saudara jadi garam dunia, jadilah garam dunia. Jangan menjadi kegilapan, jangan menjadi tawar, jangan menjadi hamba. Karena firman Tuhan mengatakan jika engkau sudah hamba garam itu tidak asing lagi, engkau akan diinjak-injak. Amin. 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 Perhatikan, garam kita harus asin betul-betul. Terang kita jangan redup, harus bercahaya apalagi mati. Sekarang ada waktunya nanti bagi saudara punya kesempatan yang belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang selama ini saudara Kristen, hanya Kristen karena opungmu, nenek moyangmu. Tetapi saudara tidak pernah mengundang dia secara pribadi.
Karena apa? Iman ini secara pribadi nggak bisa diwakilkan istri dan anakmu dan opungmu dan sebagainya. Tidak. Maka daripada itu sering di khotbah saya mengatakan gerejamu yang setia yang benar adalah di hatimu, di hati. Ini gereja yang paling benar. Karena gereja sekarang semuanya banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Saya tidak katakan tinggalkan gereja, tidak. Mana ada gereja yang sempurna? Mana ada doa orang yang sempurna? Mana ada ibadah orang yang sempurna, termasuk saya? Berkaut-kaut saya di sini. Semua polres saya akan jalani 26 sampai Kinias. Pelayanan saya pun tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi jangan karena tidak sempurna, saya tidak melayani dia. Saya tidak melayani saudara. Saya tahu. Saya belum sempurna Tuhan. Gereja saya belum sempurna. Makanya gereja nggak usah ditutup. Tetapi terus kita mengarah kepada kesempurnaan itu. Termasuk saudara tidak ada bedanya dengan saya. Ingat perkataan Rasul Paulus sebelum dia mati. Aku mau mengakhiri pertandingan. Sampai detik dia mati, dia bertanding untuk kesempurnaan. Amin. Jadi tidak ada yang sempurna, hanya di dalam Yesus, Yeshua Masiah, Jesus Christ, Ju Yesus ada kesempurnaan. Hanya dialah yang sempurna. Hanya dialah manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah rendah hati. Jangan pernah rendah hati. Tetaplah teguh di dalam Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Kita berdoa. Dengan manusia boleh lebih hina daripada kami. Mampukanlah kami sadar Tuhan untuk mempertuhankan Engkau secara pribadi saat ini. Terima kasih Bapa, rahmatilah kami dengan kekuatan Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Silakan duduk.